Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Amos pasal 5 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop hari Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding. Seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut Sakut, rajamu, dan Kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kau buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pebuangan, jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya berikan tema bagi kita semua, yaitu akhir yang indah. Sekali lagi, akhir yang indah. Bapak Ibu, dalam setiap situasi kehidupan yang kita lalui, kita berharap di akhirnya kita boleh mencicipi sesuatu yang manis. Kita boleh mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada yang merindukan dalam setiap kegiatan, bahkan hari-hari yang ia lalui berakhir dengan kepahitan. Semua rindu berakhir dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah melalui nabinya, yaitu Nabi Amos, menegaskan bahwa celakalah mereka yang menantikan hari Tuhan, tetapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Allah. Yang memiliki arti bahwa orang-orang yang menantikan hari Tuhan tanpa melakukan kehendak Allah atau hidup bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka celakalah mereka ketika menantikan hari Tuhan. Karena hari Tuhan dikatakan adalah hari penghukuman, di mana Allah akan menyatakan siapa yang berhak boleh menerima akhir yang indah, dan siapa yang harus mengalami penghukuman. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat 18 dengan tegas Nabi Amos menyampaikan itu, bahwa celakalah orang yang menantikan hari Tuhan, yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Allah. Berarti sebaliknya,
Berbahagialah orang yang menantikan hari Tuhan, yang hidupnya berkenan kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Iya. Orang Israel kita melihat dikatakan oleh Amos, mereka melakukan ibadah secara rutin dan membawa persembahan kepada Allah. Tetapi di sisi lain, mereka juga melakukan perbuatan yang jahat di mata Allah, yaitu mereka hanya melakukan ibadah atau penyembahan karena ada yang mereka harapkan dari Allah, bukan karena mereka mengasihi Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, ini perlu kita pahami sebagai orang percaya, supaya kita tidak salah mengartikan bagaimana penantian kita akan hari Tuhan, dan bagaimana kita sebagai orang percaya beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah, kita memberikan persembahan, kita melakukan setiap perintah-perintah Allah, bukan hanya bertujuan supaya kita boleh menerima berkat-berkat daripada Tuhan Allah, namun lewat itu kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin hidup di dalam kasih yang daripada Allah, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, orang Israel, mereka telah mengenal siapa Allah yang mereka sembah, namun mereka datang beribadah bukan karena mereka mengasihi Allah, bukan karena mereka sungguh mempercayakan hidup mereka kepada Allah, namun mereka datang hanya untuk memenuhi apa yang mereka rindukan dalam hati mereka tanpa mengasihi Allah. Sehingga firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Allah membenci ibadah umatnya. Allah tidak mau mendengarkan semua pujian penyembahan daripada mereka, sehingga semua itu dianggap hina oleh Allah. Justru oleh karena semua yang mereka lakukan itu, Allah akan mendatangkan hukuman bagi mereka. Mari Bapak Ibu, sebagai orang percaya kita merenungkan perkataan yang disampaikan oleh Nabi Amos ini. Jangan kita hanya memenuhi rutinitas kita karena kita dikenal orang sebagai orang Kristen sehingga mau datang beribadah. Namun mari kita datang beribadah itu semua karena hati kita yang rindu bersekutu dengan Allah. Dan lewat itu kita semakin hidup mengasihi satu sama lain di dalam kasih yang daripada Allah. Dan lewat itu kita boleh menikmati kasih yang daripada Allah. Bapak Ibu, demikian pula dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Semua yang kita lakukan haruslah kita lakukan karena kita menaati dan mengasihi Allah. Maka hari Tuhan bukan menjadi kegelapan atau kehancuran dalam hidup kita, melainkan terang yang membawa kita kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Sekali lagi, terang yang membawa kita kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Kalau tadi dalam ayat pembacaan kita tadi dikatakan bahwa hari Tuhan itu bukanlah terang, adalah kegelapan. Hari Tuhan itu bukanlah keselamatan, tapi kecelakaan. Mengapa Tuhan berfirman melalui Nabi Amos dan berkata demikian? Karena hari Tuhan yang diharapkan oleh orang Israel, karena perbuatan mereka bukanlah suatu terang atau keselamatan, tetapi akan mendatangkan kecelakaan dalam hidup mereka, yang mana Allah akan menghukum mereka atas setiap perbuatan mereka yang keji di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, sehingga di akhirnya nanti kita memperoleh akhir yang bahagia, akhir yang baik, dikatakan happy ending. Sehingga mari kita berjuang untuk mencapai akhir yang membahagiakan bersama dengan Allah. Mari kita hidup sebagai umat yang mengasihi Allah dan sesama kita, sehingga kita dapat menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
karena itu adalah ibadah kita yang sejati dan berkenan di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini yang boleh mengingatkan kami untuk boleh senantiasa hidup di hadapan Tuhan Allah sesuai dengan kehendak-Mu dan melakukan setiap rutinitas ibadah kami karena kami mengasihi Allah, karena kami memiliki kerinduan yang mendalam untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan Allah, sehingga akhirnya nanti Tuhan ketika hari Tuhan tiba kami boleh memperoleh kebahagiaan, keselamatan, bahkan hidup yang kekal yang daripada Tuhan Allah. Terpuji termulia nama Bapa. Tuhan kami berdoa dan menutup renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya.